Kenapa kadar disebut kadar? Jadi zaman mad, durasi mad disebutnya kadar, miqdar. Karena memang perkiraan. bukan ya istilahnya tahdid, bukan tahdidan tapi takdiran. Bukan tahdidan, kalau tahdid itu pasti. Tapi takdiran. Makanya ulama zaman dulu mengistilahkannya bukan pakai angka. Karena kalau angka kesannya pasti. Ulama zaman dulu nggak pakai angka, tapi pakai apa? Pakai istilah. Apa istilahnya? Qasr. Atau misalnya tul, wadunahu, wadunahu, wadunahu. Tul dan di bawahnya dan di bawahnya di bawahnya. Kalau kita lihat kitab-kitab zaman dulu. Kadang ada pakai angka, tapi angkanya bukan angka yang mutlak, angka yang disandarkan. 1 alif, 2 alif, 3 alif. Apa 1 alif? Apa 2 alif? Apa 3 alif? Itu pun kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Apakah 1 alif maknanya 2 harokat sehingga 2 alif 4 harokat? Apakah 1 alif itu nambah 1 harokat? 2 alif berarti nambah 2 harokat. Nah itu kan beda. Paham gak maksudnya? Ya. 1 alif itu apakah artinya 2 harokat sehingga 2 alif bermakna 4 harokat? Atau 1 alif itu nambah 1 harokat? Sehingga kalau 2 alif berarti nambah 2 harokat. Nah, di sini pun para ulama beda pendapat. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab ulama zaman dulu, ada yang sampai menuliskan 7 alif, 8 alif. Kayak gimana ini? Begitu. Ya, 4 alif, 5 alif. Wah, 5 alif kalau 5 alif itu kalau 5 alif itu, kalau 1 alif itu 2 harokat, 5 alif 10 harokat. 4 alif berarti 8 harokat. Jadi makanya miqdar perkiraan. Kemudian kesimpulan para ulama setelah itu, maka mereka menyimpulkan bahwa miqdarnya mad itu terbagi pada beberapa tingkatan. Ini sebetulnya diambil dari Ibnul Jazari ketika menjelaskan mad mutasil, ya, bahwa beliau mengatakan ada yang baca isba' dan lazim, ya. Ada yang baca isba', kemudian ada lagi kalau di tempat lain katanya dunahu, katanya di bawahnya. Di bawahnya itu berapa? Nggak disebutin, ya. Di bawahnya wadunahu. Di bawahnya lah, kita belum kasih nama. Kemudian dunahu, kemudian dunahu, kemudian dunahu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kata Imam Jazari di sini itu qasr namanya. Baik. Qasr itu para ulama sepakat, ini 2 harokat. Maksudnya sama seperti membaca 2 huruf hijai. Ini sepakat, para ulama sepakat kalau qasr. Para ulama sepakat kalau qasr maknanya adalah tabi'i, sesuai dengan tabiat orang Arab. Orang-orang Arab kayak gimana sih kalau manggil misalnya ya Musa, ya segitu, udah begitu. Nah, yang jadi masalah di atasnya qasr berapa? Yang jadi masalah di atasnya qasr berapa? Maka Ibnu Jazari mengatakan bahwa di antara qasr dan isba ada yang namanya pertengahan. Apa bahasa Arabnya pertengahan? Tawassut. Maka berarti di sini tawassut. Begitu. Kemudian para ulama setelah itu memberikan istilah di atas qasr itu fuaiqut tawassut atau duna tawassut, di bawah fuaiqul qasr. Di atas qasr itu fuaiqul qasr. Atau kalau ngikutin bahasa Ibnu Jazari, duna tawassut, di bawah tawassut. Cuma beda istilah doang. Maka di atas tawassut para ulama mengistilahkan fuaiqut tawassut. Atau kalau bahasa Ibnu Jazari, dunal isba', di bawah isba'. Sama aja. Jadi pakai istilah. Kenapa pakai istilah? Karena ternyata kadar mad itu bukan tahdidan, bukan kepastian angka. Selain qasr, ya, kalau qasr para ulama sepakat. Ini para ulama sepakat bahwa makna qasr adalah membaca 2 huruf. Makanya hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat. Paling mungkin secara praktek kadang ada yang lebih dikit, itu wajar. Terutama kalau di akhir wadduha, lebih dikit, itu masih dianggap wajar. Makanya kalau misalnya kita mendengar sebagian para masyayikh yang ketika membaca mad, ternyata kok beda dengan hitungan kita, tapi bedanya nggak beda-beda banget, maka ini termasuk perkara yang luas. Tidak perlu kemudian membuat kita menjadi baro'ah gitu, ya, menjadi berlepas diri, memusuhi dia, enggak. Apalagi kemudian nyari-nyari kesalahan. Rekaman-rekaman ahli qiraat kita analisis dengan apa? Dengan program audio. 2 harokatnya ini konsisten enggak? Bismillah dengan Ar-Rahman. Lah dihitung. Intervalnya berapa nih panjangnya? Kemudian Rahman dihitung. Enggak begitu. Tidak seperti itu. Karena dia miqdar, ya. Dia takdiran bukan tahdidan.
Makanya isba itu berapa? Ya isba itu isba, panjang pokoknya. Tawas itu pertengahan, qasar itu 2 harokat. Berapa? Kalau kita mengikuti pendapatnya Syekh Aiman Suwaid, ya memang beliau tahdidan sepertinya. Makanya beliau mencontohkan kalau qasar itu baba, maka berarti kalau isba sama seperti membaca ya Musa kalau beliau versinya. Ya Musa. 6 harokat, ya 2 harokat, mu 2 harokat, sa 2 harokat. 2 kali 3, 6. Nah kalau pendapatnya Syekh Ibn Suwaid, kalau dari daurah-daurahnya begitu. Seperti itu. Cuma wallahu a'lam, ulama sebelum beliau yang menganalogikan dengan angka persis tahdidan seperti ini, apakah ada atau tidak, saya tidak berani mengatakan ada, juga tidak berani mengatakan tidak ada. Saya mengatakan belum tahu. Saya belum tahu ada ulama yang berpendapat seperti ini sebelumnya. Kenapa? Karena ulama sebelum ini, ya, apalagi kalau sebelum Ibnu Jazari, itu istilahnya makin banyak lagi. Ibnu Jazari kesini aja ya, itu kebanyakan yang menggunakan istilah-istilah kalimat bukan angka. Begitu. Memang zaman sekarang sepertinya kebanyakan ulama mengangkakan istilah-istilah ini, qasar menjadi 2 harokat, foikul qasar menjadi 3 harokat, tawasud menjadi 4 harokat, foikul tawasud menjadi 5 harokat, dan isbah menjadi 6 harokat. Tapi angka-angka ini pun angka-angka yang sifatnya imajiner. Analogi, pendekatan. Walaupun bisa aja kita membuatnya pas dengan hitungan tangan kita. Ya. Tapi 3 itu di mana? Misal ketika kita baca 4 harokat. 4 harokat itu apakah 4 ketukan atau ketukan keempatnya pindah atau kayak gimana? Kan ini bisa beda-beda. Ya kan? Ternyata beda-beda juga ketika kita mendengar sebagian masyayikh. Adapun saya pribadi berusaha untuk mengonversi istilah tawassut kepada ketukan yang saya pegang, kepada bacaan yang saya pegang, kepada tempo bacaan yang saya amalkan. Maka ketika saya talaqi, ketika saya dengerin daurah, ketika saya dengar murotal, ketika saya dengerin guru-guru saya baca, saya berusaha mengonversi segimana sih tawassutnya mereka. Maka saya temukan ternyata tawassut mereka itu kalau 4, misalnya ja'a, maka ja'a itu yang keempatnya sudah pindah, a. Itu hasil konversi. Ketika saya menghitung berdasarkan hasil talaki dan juga contoh yang diberikan oleh guru-guru saya. Maka misalnya kita baca ja'a, berarti 4 harokat itu begini. Ja'a, 4 harokat. Tawassut. Tapi ingat, harus disesuaikan antara kecepatan gerakan tangan dengan kecepatan bacaan. Jangan bacanya cepat, tangannya lambat, atau bacanya lambat, tangannya cepat. Dengan tempo seperti tadi, maka cara ngitungnya begitu kalau saya. Ja'a. Artinya kalau baca cepat bisa 5. Ja'a. Ya. Jadi 4-nya di sini. Ja'a. Kalau baca lebih cepat bisa 6. Kalau ngitungnya lebih cepat bisa 6. Tuh, tergantung ngitungnya. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz 4 harokat itu berapa ketukan? Tergantung ngetuknya dan tergantung bacanya. Maka antum semuanya harus bisa memiliki hitungan sendiri yang pas. Begitu, jangan bergantung pada hitungan orang lain. Cuma yang paling enak sih talaki, yang hitungnya guru enak gitu. Kalau talaki yang hitungnya guru udah enak. Pokoknya kita ikutin aja, kalau kata guru kurang tambahin, kalau kata guru lebih kurangin, udah selesai. Begitu, ya. Baik. Ini berkaitan dengan kadar panjang dari mad far'i.